semua, kembali lagi di channel YouTube aku, Ferdina Tika Aulia. Di video kali ini aku akan ngebahas gimana sih caranya menghilangkan rasa bosan saat belajar di rumah. Belajar bosan. Demi ini kita banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, terutama dalam belajar, dalam proses belajar dan mengajar. Kita banyak di dalam rumah, dan tentunya dengan selalu kita di rumah tersebut menimbulkan rasa kebosanan di dalam diri kita. Apalagi untuk anak-anak, untuk kebanyakan anak SD, anak SMP, anak SMA, itu kan masih memiliki rasa ingin bermainnya masih tinggi, terutama anak SD. Masih seneng banget rasanya bermain, berkumpul sama teman, gampang merasakan bosan. Lagi sekarang ini, mereka banyak belajar di rumah, hampir setiap hari menghabiskan waktunya di dalam rumah, tanpa bertemu dengan teman-temannya. Tentu menimbulkan rasa kebosanan. Rasa kebosanan ini tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari, pasti semua orang akan mengalami rasa kebosanan ini. Tapi kita bisa meminimalisir dampak buruk dari rasa kebosanan yang ada. Gimana sih caranya untuk menghilangkan rasa kebosanan itu? Nah, tidak bisa dipungkiri aku juga merasakan hal ini. Aku sering banget akhir-akhir ini merasakan rasanya kebosanan ini karena aku banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, hampir seharian penuh aku di dalam rumah. Tentunya rasa bosan itu pasti ada gitu. Nah, buat aku sendiri, waktu aku belajar, biar gimana sih aku gak bosan, sendirian aja gak bosan gitu. Dan kalau aku sendiri itu, kalau saat aku belajar nih, biar aku gak bosan, aku 20 menit itu aku fokus, aku baca buku, baca tulisan, baca apapun itu, belajar 20 menit. Setelah itu aku ada waktu buat aku bermain, buat tiduran, buat rebahan, buat santai-santai, itu sekitar 5 menit. Nah, setelah itu aku kembali lagi, belajar lagi. Nah, udah mulai bosan, udah mulai males, aku istirahat dulu 5 menit lagi. Nah, kayak gitu, 20 menit untuk beraktivitas, lalu 5 menit untuk istirahat. Terapin kayak gitu terus sampai nanti kalian emang bener-bener udah bosen, udah capek. Nah, itu kalian emang butuh suasana lainnya. Kalau aku sih pas udah banget itu udah nggak bisa aku terapin 20 menit untuk belajar, 5 menit untuk santai, aku bawa lari-lari, aku muter-muterin depan ruang TV, aku puter-puterin, terus kayak sambil olahraga kecil-kecil gitu. Terus kalau aku masih emang udah mager banget, terus yaudah deh aku rebahan, tidur untuk istirahat dulu. Nah, setelah istirahat tentunya kita kembali lagi fresh. Nah, kembali lagi fresh, bisa memulai aktivitas untuk belajar kembali. Setelah itu kalau kalian nih ngerasain kayak udah istirahat, udah kasih waktu untuk istirahat, untuk bermain, tapi tetap aja rasa bosan itu masih ada. Nah, itu kalian bisa mungkin motivasi di dalam diri kalian itu masih kurang gitu. Nah, tingkatinlah motivasi itu. Nah, salah satu untuk diri aku itu motivasinya adalah aku harus lulus tepat waktu gitu. Harus aku kasih nilai yang terbaik untuk orang tua aku. Nah, aku dari itu, jadi aku rasanya malas, udah mager, itu tuh bangkit semangat lagi. Jadi punya semangat lah, itu ada motivasi lebih. Nah, kalian bisa terapin motivasi ini. Kalian harus gali apa sih motivasi yang ada dalam diri kalian. Misalnya nih, motivasi kalian orang tua, ya udah kalian harus ingat orang tua kalian gitu. Kayak
kalian harus bagiin dia gini 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 gini. Kalian harus ada motivasi dalam diri kalian gitu, determine, oh berarti aku harus semangat gitu. Terus misalnya motivasi kalian itu si doi ya udah kalian ingat-ingat dia, ingat-ingat gitu. Jaga kesehatan itu penting banget. Kalau kalian sakit, kalau kita ini sakit, kita nggak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, nggak bisa, namanya belajar itu nggak bisa konsen, nggak bisa konsen sama sekali. Aku pernah itu uh, karena emang aku belajarnya itu banget jadi aku belajar terus tanpa tanpa jeda. Nah, fisik aku jadi lemah, jadi gak kuat. Nah, habis itu jadi kesehatan aku jadi terganggu. Nah, kesehatan aku terganggu, malah aku nggak bisa belajar, dan hasil yang aku dapatkan itu nggak maksimal. Jadi jangan sampai kayak gitu teman-teman. Jadi istirahat harus cukup, makanan harus makanan bergizi, lalu kalian harus tetap jaga kesehatan, berolahraga, dan tingkatkan motivasi kalian. Lalu kalau buat anak-anak kecil gimana sih Kak? Buat anak SD kan masih apa ya, perlu proses bermain, nggak bisa pakai cara kayak gitu. Adik-adik yang masih SD itu kan masih memerlukan bimbingan dari orang tuanya sekali. Nah, untuk itu orang tua bisa menyediakan games-game yang menarik. Gamesnya itu games pelajaran, misalnya nih berhitungnya itu sambil diberikan dengan makanan atau buah-buahan yang asli wujudnya. Jadi kan mereka misalnya nih 2 tambah 2, biar nggak kalau cuma angka aja kan kayak males kan, udah bosan, udah malas gitu. Nah, bisa dikasih dengan misalnya buah nih, buah apel 2, buah jeruk 2. Nah, jadi buah jeruk 2 ditambah 2 buah apel itu jadinya berapa? 4. Nah, kan nanti kalau bisa jawab boleh makan buahnya. Nah, diberikan games-games seperti itu, atau diberikan misalnya nih bisa mengerjakan soal ini, nanti boleh makan ayam, boleh jajan ini gitu. Itu akan meningkatkan motivasi dari adik-adik yang masih SD, yang masih semangat-semangatnya dalam proses bermain, bisa diberikan hal-hal seperti itu. Mungkin itu saja dari aku mengenai tips-tips atau cara bagaimana menghilangkan rasa kejenuhan saat proses belajar pada waktu pandemi ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.